warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa salah satu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita perkenalan dulu. Ada yang sudah kenal Ibu? Ya, belum. Saya Perkenalkan, nama Ibu Eka Nur Aprilia. Ibu tinggal di Desa Joharan, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekarang Ibu absen dulu ya. Amanda Puspitasari. Amanda Puspitasari tinggalnya di mana? Joharan, Bu. Asnan Setiawan. Ya, Bu. Asnan tinggalnya di mana? Ranggi. Ranggi. Dwi Nanda Prasetyo Ya, Bu. tinggalnya di mana? Kantor Jairin. Kesya Al Zahra. Saya, Bu. Kesya tinggalnya di mana? Bina Karya Sakti. Baik, sekarang kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Bukunya disiapkan ya. Ya. Dengan materi pokok semangat juang, dari Khalifah Dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, Malik. Yang kedua, Malik Al-Kamil Muhammad. Yang ketiga, Malik Al-Adil Saifuddin. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar sejarah? Enggak. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Ada yang tahu? Enggak. Kita belajar sejarah agar kita bisa mengetahui bahwa dulu itu ada orang sebelum kita. Kalau dulu kita paham seperti apa mereka, seperti apa peristiwa lampaunya. Jadi dengan kita belajar sejarah, dengan kita belajar peristiwa tokoh-tokoh pada masa lampau, kita dapat mengambil hikmah dan kita dapat menjadikan pelajarannya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Sebelum Ibu menjelaskan ketiga tokoh ini, Ibu bagi kelompok terlebih dahulu. Mas Nanda satu kelompok dengan Mas Asnan ya. Breaking. Manda sama Mbak Kesya kelompok kedua. Kesya. Setiap kelompok nanti mencatat yang penting-penting yang
Ibu sampaikan. Nanti dijadikan satu. Oke. Dimulai dari Malik Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Pada masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus. Pada umur 26 tahun, Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya. Pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang telah meninggal dunia. Pada usianya ke-45 tahun, Salahuddin telah mampu menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah Barat Jazirah Arab, dan Yaman. Salahuddin ini merupakan salah seorang sultan yang memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Selain itu, Salahuddin dianggap sebagai tokoh pembaru di Mesir karena dapat mengembalikan ke mazhab Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi ini juga dikenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan tinggi. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militer dinasti Ayyubiyah terkenal sangat tangguh. Pada masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi ini juga terjadi perang salib yang berlangsung sekitar tahun 1144 hingga 1192 Masehi. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu tokoh Malik Al-Kamil Muhammad. Nama aslinya adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Ma'ali Muhammad. Al-Kamil merupakan putra dari Al-Adil. Pada tahun 1219, Al-Kamil hampir kehilangan tahta karena persekongkolan dari kaum Kristen Koptik. Pada bulan Februari 1229, Al-Kamil menyepakati gencatan senjata selama 10 tahun, yang berisi antara lain ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umar. Sekarang kita lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu Malik Al-Adil Saifuddin. Malik Al-Adil Saifuddin ini nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyub. Al-Adil menjadi penguasa urutan keempat dinasti Ayyubiyah. Pemerintahannya berlangsung tahun 1200 Masehi hingga 1218 Masehi dan berkedudukan di Damaskus. Baik
Baik, itu tadi materi kita hari ini. Sudah dicatat yang penting-penting? Sudah. Kalau sudah, silakan kalian bertukar pikiran kepada kelompoknya tadi dan dijadikan satu di kertas satu lembar. Ya. Sudah semua? Kalau sudah, perwakilan terkelompok membacakannya. Poin-poin yang telah dicatatkan tadi. Jadi dimulai dari kelompok sini. Sejarah kebudayaan Islam. Semangat Mbak ini sebagai apa? Mas. Semangat Tuan dari Khalifah dinasti Ayyubiyah yang terkenal. 1. Malik Salahuddin Al-Ayyubi, 2. Malik Al-Kamil Muhammad Islam Malik Al-Adil Syaifuddin. Nama lengkap Malik Salahuddin Al-Ayyubi Abu Mujahid Yusuf bin Nasruddin Al-Ayyubi bin Ayyub. Dia berasal dari bangsa Jadi ayahnya tiga apa ini? untuk menguasai sastra, Ilmu kalam, menghafal Al-Quran, biar nenek hadis di madrasah dunia. 26 tahun bergabung dengan 26 tahun Salahuddin sudah bergabung dengan pasukan pamannya yang bernama Asaduddin Siddiq. Sudah? Sekarang kelompok nulis kabeh kesal ora ditulis sekarang kelompok 2. Malik Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Turki. Ia diajarkan oleh ayahnya untuk mempelajari ilmu sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan hadis di madrasah. Pada umur 26 sudah bergabung dengan pasukan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abdul Ali Muhammad, merupakan putra dari Al-Adil pada tahun 1912, hampir kehilangan tahtanya. 3. Malik Al-Adil Syaifuddin. Ini nama lengkap Al-Malik Al-Adil Syaifuddin Abu Bakar bin Ayyub menjadi penguasa keempat pada tahun 1920 sampai 1200 Masehi hingga 1218 Masehi dan berkedudukan di Damaskus. Sudah? Ya. Sekarang Ibu simpulkan. Jadi di dinasti Ayyubiyah itu ada 3 penguasa yang terkenal. Yang pertama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini nama lengkapnya itu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Nasruddin bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Nama ayahnya Nasruddin Ayyub. Dia merupakan penguasa yang terkenal sangat kuat dan mempunyai kemampuan memimpin yang luar biasa. Selain itu, Salahuddin juga dianggap sebagai tokoh pembaru di Mesir karena dapat mengembalikannya ke mazhab Sunni. Yang kedua yaitu Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Kamil Muhammad ini nama lengkapnya adalah, siapa yang tahu? Yuk Mas Anda. Nama lengkap dari Al-Kamil Muhammad. Al-Kamil Nasruddin Abdul Ali Muhammad. Ya, bagus. Terus pada tahun 1218 ia memimpin pertahanan menghadapi pasukan Salib. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Malik Al-Adil Syaifuddin. Nama lengkapnya Al-Malik
Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayub merupakan putra dari Najmuddin Ayub. Al-Adil ini merupakan seorang penguasa yang berbakat, efektif, dan bijaksana. Prestasi yang diraihnya selama berkuasa antara lain: yang pertama, mengikuti Shirkuh melakukan ekspansi militer ke Mesir. Yang kedua, menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang saat itu mengembangkan pemerintahan di Damaskus. Yang ketiga, dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di wilayah Kiev, Mesir. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.